Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Aziz Amrozi, calon guru penggerak dari Kabupaten Kediri. Di sini saya akan melakukan aksi nyata pada modul 2.3 mengenai praktek kerangkaian supervisi klinis dengan percakapan kucing. Pada kesempatan supervisi kali ini, saya akan mencoba kepada rekan sejawat saya, yaitu guru yang mengajar di jurusan akuntansi lembaga keuangan di kelas 10 akuntansi. Tujuan pembelajaran khusus calon guru penggerak merangkum rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma pembinaan, berpikir dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Salam namo budaya, salam kebajikan. Bapak Ibu guru seluruh Indonesia, perkenalkan nama saya Muhammad Aziz Amrozi, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kediri. Dalam realisasi pendidikan guru penggerak, dalam kaitannya dengan modul 2.3 tentang kucing untuk supervisi akademik, izinkan saya melakukan aksi nyata. Pada aksi nyata modul ini, saya akan melakukan kucing supervisi terhadap rekan sejawat saya di lembaga sekolah SMK Hasanuddin Pare. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Amrozi, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kediri. Di sini saya akan melakukan supervisi kepada rekan sejawat di sekolah saya. Sebelumnya saya akan perkenalan dulu dengan guru atau rekan sejawat saya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu, mungkin bisa perkenalkan diri dulu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anik Purwati. Saya guru di SMK Hasanuddin Pare. Di sini saya mengajar produktif akuntansi di jurusan akuntansi. Bu Ani ini berarti salah satu guru di jurusan akuntansi ya, Iya. di SMK Hasanuddin Pare. Oke Bu, sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan kita kemarin, bahwasanya saya hari ini mau berkomunikasi terkait dengan tugas saya. Salah satunya melakukan supervisi, Bu. Iya. Nah, nanti akan ada 3 tahapan dalam supervisi akademik ini, yang tujuannya adalah dengan melakukan supervisi ini diharapkan nanti guru atau rekan sejawat ini nanti bisa memberdayakan atau mengembangkan dirinya untuk meningkatkan perform mengajarnya di kelas atau di dalam proses pembelajaran. Jadi nanti pertama adalah pra-observasi atau yang hari ini akan kita lakukan, berkomunikasi, bercakap-cakap Bu, untuk membahas bagaimana nanti Bu Ani mau mengajar di kelas. Kemudian nanti tahap yang kedua adalah observasi. Dalam tahap observasi nanti Bu Ani sebagai guru yang mengajar di kelas yang akan Bu Ani ajar, nanti saya juga akan ikut masuk Bu. Oh iya. Nanti saya akan mungkin duduk di paling belakang untuk mengamati bagaimana Bu Ani mengajar di kelas. Gitu Pak. Iya. Kemudian tahap yang ketiga adalah pasca observasi. Nanti setelah Bu Ani mengajar, kita akan bertemu lagi untuk merefleksikan hasil observasi yang sudah saya amati dalam proses pembelajaran yang Bu Ani lakukan. Baik Pak. Dengan senang hati. Terima kasih Bu Ani. Ya, sebelumnya kira-kira Bu Ani mau mengajar itu sesuai jadwalnya hari apa Bu? Kalau saya, rencana saya mau mengajar untuk mapel perbankan dasar Pak, dan itu adanya di hari Kamis. Oh, berarti Bu Ani jadwal mengajarnya hari Kamis. Iya. Dengan materi perbankan dasar ya? Iya. Itu di kelas berapa Bu nanti? Di kelas 10 akuntansi Pak. Oh, berarti akan mengajar hari Kamis itu di kelas 10 gitu. Kira-kira Bu Ani, tujuan pembelajaran yang Bu Ani sudah
buat itu apa kira-kira? Begini, untuk Kamis besok itu kebetulan perbaikan dasarnya itu materinya tentang jenis dan kantor bank, Pak. Di situ ada beberapa tujuan pembelajaran yang sudah saya tuliskan di perangkat pembelajaran saya, yaitu salah satunya menganalisis jenis bank berdasarkan fungsinya, kemudian menganalisis bank berdasarkan kepemilikannya, menganalisis jenis bank berdasarkan cara menentukan harga dengan tepat, dan menganalisis kantor bank dengan tepat, serta membuat klasifikasi jenis-jenis bank dengan tepat. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi Bu Ani sudah merancang ya untuk proses pembelajarannya itu. Sangat bagus sekali Bu Ani, sudah membuat tujuan pembelajarannya yang sebanyak itu nggih. Dengan materinya tadi apa Bu Ani? Materinya tentang jenis dan kantor bank, Pak. Nggih, tentang materi yang akan dipelajari anak-anak itu materi tentang jenis bank gitu. Iya. Nah, kemudian untuk menunjang proses pembelajaran yang sudah Bu Ani rancang tersebut, Iya. kira-kira apa yang Bu Ani sudah siapkan? Begitu. Kalau yang pertama yang pastinya perangkat pembelajaran itu ya Pak. Kemudian di dalam perangkat itu nanti rencananya saya akan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Jadi akan menggunakan model discovery learning. Iya. Kemudian untuk model dan strateginya tuh mungkin ada yang sudah direncanakan. Kalau untuk modelnya tadi kan sudah discovery learning, kemudian metodenya kita bisa menggunakan ceramah, kemudian diskusi kelompok dan tugas tanya jawab seperti itu Pak. Berarti metodenya bisa ceramah dan diskusi kelompok. Iya. Nah, nanti untuk diskusi kelompok ini Bu, di kelas yang akan jenengan ajar itu kan pasti siswanya beragam. Iya, pasti. Nah, untuk menyikapi hal tersebut kira-kira metode diskusi dan ceramahnya bagaimana itu Bu? Kalau rencana saya, karena pasti ya di dalam kelas itu ada siswa yang beragam. Nah, saya rencana itu menggunakan tutor sebaya. Jadi nanti beberapa siswa saya jadikan tutor, dan sebelumnya itu nanti akan ada briefing dulu dengan saya. Nah, biasanya kan anak-anak kalau dengan tutor sebaya itu kan lebih nyaman. lebih gitu nyaman, ya? iya. Kalau ada tidak kurang bisanya atau kurang pahamnya, kalau bertanya dengan teman kan dia lebih santai, lebih nggak ada kayak Bisa terbuka, takut gitu, gitu. bisa terbuka. Itu rencana saya. Kemudian Bu, hal-hal yang menunjang selain tadi sudah ada pendekatan ataupun model discovery learning serta metode, kira-kira media atau prasarana apa yang kira-kira Bu Ani bisa manfaatkan untuk menunjang pembelajaran tersebut? Kalau biasanya menggunakan LCD proyektor, jadi saya menampilkan beberapa slide dan itu nanti bisa di dalamnya ada pertanyaan pemantik gitu Pak. Jadi sebelumnya itu ada pertanyaan pemantik untuk memacu anak-anak di dalam materi itu. Jadi membuat pertanyaan pemantik ya untuk media atau alat untuk menunjang pembelajaran tersebut. Kalau alatnya sih khususnya ya itu tadi Pak, proyektor, kemudian laptop gitu. Gitu ya. Kemudian Bu, terkait dengan rencana pembelajaran yang sudah sangat bagus menurut saya, tinggal nanti praktek aplikasinya di kelas. Kira-kira terkait dengan siswa belajar itu kan banyak sekali terkait dengan atau mungkin siswa itu akan merasa tidak fokus. Kira-kira bagaimana Bu Ani untuk menyikapi hal tersebut? Itu bisa menggunakan ice breaking Pak. Oh, menggunakan ice breaking. Iya, jadi biasanya kan materinya itu kan berpusat pada siswa. Jadi guru itu hanya sebagai apa ya, kayak penengahnya gitu. Sebagai Sebagai fasilitator ya, tuh. Sebagai fasilitator. Jadi kalau anak-anak bosan, nanti sebelum lanjut ke seperti tahap evaluasi, nanti kita beri ice breaking dulu untuk mencerahkan anak-anak. Berarti nanti ketika ada siswa yang mengalami kebosanan di tengah pembelajaran berlangsung akan ada ice breaking gitu Iya. ya. Kira-kira ice breakingnya sudah juga termasuk di dalam rencana itu gitu berarti? Kalau ice breakingnya itu tidak tertulis sih Pak, tapi insya Allah bisa diaplikasikan di setiap kegiatan pembelajaran. Oke. Lalu Bu Ani,
dalam proses rencana pembelajaran yang akan jenengan lakukan ini, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Ani dalam melancarkan proses rencana Bu Ani tersebut? Kalau untuk melancarkan proses pembelajaran ini pastinya kita butuh bantuan sesama teman gitu ya Pak ya, sesama teman guru akuntansi. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan teman sejawat kita. Jadi Bu Ani akan meminta bantuan ke teman-teman Iya. rekan guru yang sesuai dengan mengajarnya gitu. Iya Pak. Dalam hal ini pada guru yang mengajar di prodi akuntansi. Iya betul. Mungkin itu saja Bu Ani untuk percakapan kita di pra observasi ini. Nanti akan kita laksanakan observasinya ketika hari apa tadi Bu Ani? Hari Kamis Pak. Hari Kamis depan Iya, ya. iya. Oke. Jadi kita sepakati Bu Ani akan mengajar di hari Kamis kelas 10 ya Bu Ani ya. Iya Pak. Nah, nanti akan kita mohon izin saya ikut masuk Bu Ani. Monggo Pak. Oke, nanti Dengan saya senang hati. bisa duduk di paling belakang Ya. untuk mengamati proses jalannya Bu Ani mengajar. Baik Pak. Nah, namun setelah Bu Ani mengajar nanti pada tahap observasi tersebut, kemudian masih ada satu tahap lagi Bu Ani. Saya masih mau merefleksikan apa yang sudah Bu Ani lakukan dalam proses pembelajaran tersebut, sehingga nanti kita sepakati lagi untuk proses pertemuan pasca observasinya itu kapan kira-kira. Otomatis kan setelah pembelajaran Pak ya, bisa minggu depannya mungkin Pak, biar masih fresh diingatan gitu ya. Terima kasih Bu Ani. Jadi pasca observasinya kita agendakan setelah Bu Ani selesai mengajar di kelas 10 akuntansi tersebut. Gitu nih Bu Ani ya. Iya. Terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu Ani. Sama-sama Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semuanya? Sudah sarapan? Sudah atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Nanti yang belum waktu istirahat silahkan beli sarapan di kantin ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Oke, sebelum saya absen dan kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu supaya kita mendapatkan ilmu yang manfaat untuk kita. Silahkan dipimpin oleh Marcelina. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini dan diberi pelajaran dalam pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selesai? Saya absen dulu ya anak-anak ya. Alvina, Hadir. Ananda Retno, Anissa Siski, Aisyah, Davina, Tiara Nova, Vika Ayu, Wahyu Irma, Zakia Arzeti. 3 ya teman kita yang tidak masuk. Baik, sebelum kita memulai untuk pelajaran hari ini kan kita mempelajari tentang jenis dan kantor bank KD 3.5. Sebelum kita mulai, saya ada video motivasi yang bisa memberikan motivasi kepada kalian. Silahkan disimak ya videonya ya. Akhir dari segalanya, tapi sebagai awal yang baru untuk memulai hari dengan semangat baru.
Nah, tadi kalian sudah melihat ya video motivasi tentang kehidupan. Kira-kira apa yang bisa kita petik dari video tadi anak-anak? Berhenti berbicara tanpa ada tindakan. Jadi tadi ada sebuah kutipan juga bahwa kita tidak akan pernah menang tanpa adanya apa? Tanpa kita pernah memulai. Jadi kalian masih muda, semangatnya harus tinggi. Kita mulai pelajaran, dimulai dari hal yang kecil. Belajar sungguh-sungguh untuk menggapai apa yang kalian harapkan di masa depan. Kalian semuanya pengen sukses kan di masa depan? Nah, berarti kalau pengen sukses, apa yang harus kita lakukan? Berarti harus memulai dengan hal-hal yang kecil. Jadi jangan menganggap remeh hal-hal kecil itu ya. Belajar setiap hari, supaya apa yang kita harapkan di masa depan itu akan terlaksana. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, setelah mengikuti pelajaran pada hari ini, kalian diharapkan dapat 1. Menganalisis jenis dan kantor bank dengan tepat. 2. Menganalisis jenis bank berdasarkan fungsinya dengan tepat, dan membuat klasifikasi kantor bank dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, langkah-langkah pembelajaran kita yang pertama, peserta didik menjawab pertanyaan seputar bank. Kemudian 2, peserta didik mengamati gambar sebagai stimulus. Selanjutnya, peserta didik berdiskusi bersama kelompok dengan kegiatan merumuskan masalah tentang jenis-jenis bank dan kantor bank yang ada di Indonesia. Kemudian, peserta didik bersama kelompok mencari jawaban dari rumusan masalah. Dan yang terakhir, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi. Begitu ya. Dan nanti di akhir pelajaran juga ada evaluasi pengetahuan yang akan kalian kerjakan. Jadi nanti akan saya bagikan soal untuk mengetes pengetahuan kalian pada KD ini. Nah, sekarang pernahkah kalian mengunjungi bank? Pernah. Apa yang kalian tahu perbedaan-perbedaan pada bank-bank yang ada? Ya, Husna? Logo, pemilik, dan tempatnya. Baik. Logo di setiap bank sama atau tidak anak-anak? Tidak. Logonya Bank BCA dan Bank Jatim jelas berbeda ya. Kemudian apalagi tadi? Pemiliknya. Yang kalian ketahui, pemilik dari bank-bank itu siapa saja anak-anak? Swasta dan pemerintah. Tadi saya menyebutkan contoh di awal ada Bank Jatim dan BCA. Kalau menurut kalian Bank Jatim itu miliknya siapa? Swasta atau daerah Bank Jatim? Pemerintah daerah. Kalau yang Bank BCA? Milik swasta. Baik. Kemudian ada lagi pertanyaan. Perhatikan gambar berikut. Apa yang kalian pikirkan dari gambar-gambar tersebut? Perbedaan dari logonya. Ada bank apa saja anak-anak? BCA, Bank Jatim. Nah, menurut kalian, yang BCA itu tadi miliknya siapa? Swasta. Kalau Bank BRI miliknya? Pemerintah. Bank Jatim miliknya? Pemerintah daerah. Iya, betul. Jadi antara Bank BRI dan Bank Jatim itu sama-sama miliknya pemerintah ya. Tapi untuk yang Bank BRI itu pemerintah pusat, sedangkan Bank Jatim adalah pemerintah daerah. Baik. Alhamdulillah ternyata pengetahuan kalian di awal KD sudah bagus ya. Nah, sekarang mendiskusikan apa yang ada di LKPD nanti ya. Simak dan bacalah materi tentang jenis-jenis bank. 2. Menganalisis jenis-jenis bank dan kantor bank berdasarkan hasil pengamatan. Kemudian membuat rumusan masalah terkait jenis-jenis bank. Mencari jawaban dari rumusan masalah yang kalian buat. Menulis hasil analisis ke dalam buku tugas atau LKPD. Dan yang terakhir mengemukakan hasil analisis di depan guru dan teman kalian dengan suara yang nyaring. Sekarang silahkan sambil menunggu saya membagikan LKPD, link e-book yang sudah saya share di grup WA silahkan dibuka. Kemudian untuk buku paketnya, buku modulnya silahkan dibuka dulu untuk menambah wawasan kalian. Silahkan.
anak-anak, silakan dibuka grup WA-nya. Selain saya kirimkan link e-book, saya juga mengirimkan link video pembelajaran. Bisa dibuka ya untuk menambah pengetahuan kalian. Silahkan dibuka. Selesai semuanya? Baik, kalau sudah selesai semuanya, kita bersiapan untuk mempresentasikan hasil. Tapi sebelum mempresentasikan hasil, coba saya mau dengar suaranya. Siapa kita? Anak potensi? Bisa. Kita main topok-topok dulu. Topok pagi berarti 1, topok siang 2, topok sore 3, topok malam setengah. Kita coba topok 1, topok pagi, siang, sore, malam. Nah, ada yang salah ya. Kita malam-malam jangan berisik mengganggu orang tidur. Sekali lagi, topok pagi, siang, sore, malam, siang, sore, pagi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kira-kira kelompok mana dulu yang mau presentasi duluan? Kelompoknya Aisyah. Teman yang lain silahkan didengarkan, sama jika ada yang belum jelas boleh ditanyakan ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Ini saya mau membacakan hasil diskusi kelompok saya. Sebutkan fungsi bangun. 2. Apa tujuan dari BPR? 3. Sebutkan fungsi BPR. 4. Sebutkan kebijakan di dalam Bank Indonesia. 5. Sebutkan jenis-jenis antar bank. Masalah 1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien dalam kegiatan ekonomi, menciptakan uang, menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat. 2. Menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya. Tujuan Bank BPR hampir sama dengan tujuan bank lainnya, yaitu menunjang pelaksanaan pembayaran. Nah, itu tadi hasil diskusi dari kelompoknya Elda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok saya akan membacakan diskusi saya dengan kelompok saya. Langsung. Apa yang disebut bank pemerintah? Sebutkan contohnya. 2. Bank swasta nasional adalah. 3. Apa yang dimaksud bank terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah? Dari yang disampaikan oleh Marcelina, mungkin kelompok lain ada yang mau bertanya? Ya? Sebutkan salah satu jenis bank dan jelaskan. Salah satu jenis bank berarti. Ya, boleh, silahkan. Salah satu jenis bank tersebut adalah bank umum. Adalah bank yang memberikan pelayanan jasa-jasa perbankan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik individu maupun kelompok. Ada yang mau ditanyakan lagi dari jawabannya Marcelina? Ya? Bank swasta nasional adalah Bank swasta nasional. bank yang akta pendiriannya dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pihak swasta nasional. Jadi yang modalnya itu miliknya swasta nasional. Ada yang mau ditanyakan lagi dari kelompok lain? Tidak? Oke, silakan ditutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Marcelina.
Ini kan kita sudah membuat kesimpulan bersama ya. Kita sudah membuat kesimpulan bersama. Sekarang coba siapa yang mau menyampaikan kesimpulan pelajaran pada hari ini? Saya pengen salah satu siswa untuk menyampaikan hasil dari kesimpulan pada pelajaran kita hari ini. Ada yang mau? Ya, Vina, coba. Jenis bank dibagi menjadi 4 kelompok. Jenis bank berdasarkan fungsinya, jenis bank berdasarkan kepemilikannya, jenis bank berdasarkan statusnya, dan jenis bank berdasarkan cara menentukan harga. Dan juga ada jenis-jenis kantor bank yang juga dibagi menjadi 4. Ada kantor pusat, kantor cabang penuh, kantor cabang pembantu, dan kantor kas. Ya, itu tadi kesimpulan yang disampaikan oleh Alvina. Ada jenis-jenis bank itu ada 4 ya. Jenis bank berdasarkan fungsinya, kepemilikannya, statusnya, dan cara menentukan harga. Kemudian jenis-jenis kantor bank itu juga ada 4, kantor pusat, kantor cabang penuh, kantor cabang pembantu, dan kantor kas. Dari yang disampaikan Vina, mungkin ada teman-teman yang lain yang mau bertanya? Tidak? Itu tadi kesimpulan kita ya. Silahkan nanti dipelajari lebih lanjut di rumah. Kemudian, nah, sebelum mengerjakan soal evaluasi, saya pengen merefleksi untuk pertemuan hari ini. Adakah materi yang sangat sulit untuk pelajaran hari ini? Tidak? Alhamdulillah. Apakah kalian merasa bahagia belajar hari ini? Bahagia. Nah, sekarang kalian kan tadi sudah berdiskusi, kita sudah membuat kesimpulan bersama. Sekarang mau saya bagikan LKPD pengetahuan. Jadi ini nanti silahkan dikerjakan, tidak usah contekan, bukunya ditutup. Kenapa saya bagikan LKPD ini? Karena untuk mengukur tingkat pengetahuan kalian ya pada KD ini. Silahkan bukunya diberesin dulu, ditata yang bersih mejanya, kemudian baru saya bagikan LKPD-nya. Untuk HP-nya silahkan disimpan juga, disimpan dulu. Dan silakan dikerjakan, tidak boleh contekan ya anak-anak ya, dikerjakan sebisanya.
Gampang atau sulit? Ada yang gampang, ada yang sulit ya. Nah, tidak apa-apa. Nanti untuk hasilnya akan saya share di grup siapa yang remedi dan siapa yang tidak. Jadi nanti yang remedi silakan perbaikan begitu ya. Nah, anak-anak, sebelum saya akhiri untuk pertemuan hari ini, saya mau mengingatkan untuk pertemuan minggu depan silahkan membaca dari berbagai sumber ya, boleh dari modul, boleh dari video di YouTube tentang itu apa simpanan giro ya. Jangan lupa membaca materinya tentang apa anak-anak? Simpanan giro. Sebelum saya akhiri mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ya, kalau tidak silahkan Marcelina untuk memimpin berdoa supaya ilmu kita semakin manfaat, semakin membawa keberkahan dan kita pulang sampai rumah diberi keselamatan oleh Allah. Silahkan dipimpin. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita berdoa. Mulai. Doa selesai. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Tampaknya kok lebih segar ya setelah kemarin saya ikut masuk untuk mendampingi Bu Ani mengajar di kelas. Iya Pak. Seperti yang kita sudah sepakati di awal Bu Ani, bahwa pada serangkaian observasi akademik ini, kalau kita kemarin sudah dari pertama pra observasi dan saya ikut masuk di kelas waktu Bu Ani mengajar, yaitu tahap observasi. Pada kesempatan kali ini dalam rangkaian supervisi adalah rangkaian terakhir Bu, yaitu pasca observasi, di mana nanti saya akan menyampaikan apa yang sudah saya amati selama Bu Ani mengajar di kelas 10 akuntansi hari Kamis kemarin. Iya Pak. Namun sebelum itu Bu Ani, kira-kira pembelajaran yang Bu Ani sudah lakukan kemarin hari Kamis itu apakah sudah sesuai dengan rencana yang sudah Bu Ani buat? Kalau menurut saya secara pribadi saya sudah melakukan sesuai dengan perangkat pembelajaran yang saya buat Pak. Namun nanti panjenengan sebagai observer saya bisa menambahkan, mungkin ada apa yang terselip belum saya lakukan gitu. Oke, jadi menurut Bu Ani kemungkinan sudah sesuai. Iya. Nggih Bu Ani. Kemudian yang sudah berjalan baik dari proses pembelajaran yang Bu Ani lakukan dan yang belum baik menurut Bu Ani selama proses pembelajaran kemarin itu apa kira-kira Bu? Kalau menurut saya yang sudah terlaksana itu anak-anak lebih antusias Pak belajarnya daripada menggunakan metode konvensional sebelumnya seperti itu. Dan yang belum terlaksana menurut saya itu tentang kompetensi sosial emosional anak-anak itu di bidang kemandiriannya. Jadi anak-anak itu masih butuh bimbingan teman sebayanya dalam proses belajar gitu. Oh gitu ya. Oke Bu Ani, saya mohon izin menyampaikan hasil observasi saya pada jenengan selama proses mengamati pembelajaran yang jenengan lakukan kemarin Bu Ani. Iya. Dalam proses pembelajaran yang Bu Ani sudah sampaikan kepada anak-anak itu, dalam catatan saya dalam lembar observasi ini, Bu Ani sudah melaksanakan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi.
di mana Bu Ani sudah mengelompokkan sesuai dengan karakter anak-anak itu dengan melakukan salah satu sebagai teman sebaya untuk menjadi tutor. Namun ini dari catatan saya Bu Ani belum menggunakan teknik stop. Nah, teknik stop itu mungkin Bu Ani lupa belum melakukannya di awal pembelajaran. Bahwa teknik stop itu tujuannya untuk menghadirkan mindfulness atau kehadiran penuh. Jadi ketika siswa sudah masuk kelas, mungkin bisa diajak melakukan teknik stop ini. Seperti hanya menarik nafas, kemudian keluarkan, rasakan apa yang ada di sekitar kita, sehingga nanti anak-anak bisa lebih semangat dan fokus untuk mengikuti pelajaran. Gitu. Baik Pak. Oke. Itu Bu Ani yang mungkin sudah dilakukan dan menurut saya perlu Bu Ani terapkan di kelas setelah ini ketika Bu Ani mengajar lagi. Lalu Bu Ani kira-kira setelah mengajar hari Kamis kemarin kompetensi apa lagi yang Bu Ani akan kembangkan untuk mengajar anak-anak itu? Baik Pak. Kalau menurut saya ya kembali lagi dari yang belum tercapai dari pertemuan selanjutnya kemarin itu Pak ya. Jadi yang belum kan tadi kompetensi sosial di bidang kemandiriannya anak-anak. Jadi yang ingin saya kembangkan di sini adalah sosial emosionalnya di bidang kemandirian, kemudian juga manajemen diri anak serta dari kesadaran sosial anak-anak seperti itu mungkin Pak. Berarti Bu Ani pertemuan berikutnya akan mengembangkan 3 kompetensi sosial emosional itu ya. Iya. Ada kesadaran diri, manajemen diri, dan kesadaran sosial. Mungkin Bu Ani, semoga apa yang menjadi capaian atau tujuan yang Bu Ani akan kembangkan bisa berhasil. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ani, mungkin itu saja dan mohon maaf jika saya selama observasi dan hari ini pasca observasi banyak salah atau kekurangan. Sama-sama Pak. Saya juga terima kasih Bapak sudah memberikan masukan kepada saya sehingga bisa saya terapkan untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bu Ani.